Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Saya ucapkan untuk jam segini, yaitu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan selamat menikmati hidangan sahurnya. Semoga amal ibadah kita, apa yang kita perbuat dan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, semoga selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan kali ini ada handphone kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Untuk handphone ini adalah ZTE Nubay Red Magic 3. Ini kondisi handphonenya LCD nya gelap teman-teman, karena LCD nya itu sebelumnya hampir terlepas dari framenya, dan sengaja beliau kasih solasi agar tidak mudah terlepas kembali teman-teman. Seperti inilah kondisi infonya. Oke, untuk LCD nya sudah terlepas dari frame ya teman-teman, tapi untuk di bagian fleksibelnya masih nempel di bagian mesin. Oke, apakah bisa diperbaiki untuk LCD-nya tanpa harus kita mengganti LCD yang baru? Kita coba untuk cek dulu untuk proses pembongkaran. Karena untuk LCD ini sangatlah mahal ya teman-teman. Jadi apabila kita bisa memperbaiki ya syukur alhamdulillah, tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Karena harga LCD untuk seri ini yaitu ZTE Nubay Red Magic itu sangat mahal teman-teman. Kurang lebih di atas 1 juta, mungkin hampir 2 juta teman-teman. Kita buka dulu untuk di bagian baterai, karena ini sebelumnya beliau sudah membongkar infonya dulu. Jadi kita coba untuk membongkar kembali. Untuk baterainya agak sedikit gembung ya teman-teman, mungkin dulunya pernah dibongkar namun ada kesalahan kerja atau kesalahan saat proses pembukaan atau membuka baterai. Di sini saya terdapat ada bagian fleksibel yang putus atau bagian fleksibel LCD yang robek teman-teman. Mungkin saat proses membuka baterai itu nggak sengaja tersenggol untuk di bagian fleksibelnya saat menggunakan alat yang cukup tajam saat membuka baterai, mungkin ya teman-teman. Karena bentuk dari robekannya itu bukan dari lubang fleksibel, melainkan agak sedikit di sampingnya ada yang bangunin sahur teman-teman, ada sound system lewat atau musik keliling untuk membangunin puasa, jadi agak sedikit bising. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu fokus perbaikan infonya. Untuk di bagian ini saya cek dulu ya teman-teman, untuk di bagian fleksibelnya, bagian yang robek. Oke, untuk di bagian fleksibel yang robek atau putus jalur itu tidak semuanya, jadi hanya sebagian saja teman-teman, hampir separuh untuk di bagian fleksibelnya yang robek atau putus jalur. Kita lindungi dulu menggunakan solasi anti panas atau solasi kuning. Tujuannya untuk menghindari resiko saat proses pengerjaan, karena untuk di bagian proses perbaikan di sini kita coba untuk kerik dulu untuk di bagian fleksibel yang robek. Di bagian fleksibel itu terdapat cat warna hitam ya teman-teman. Jika kita kerik itu nanti akan kelihatan jalurnya. Kalau saran saya untuk saat kita kerik di bagian cat warna hitam ini atau di bagian fleksibelnya, saat kita mengerik menggunakan cutter ataupun pisau itu harus hati-hati ya teman-teman, agar tidak bikin tambah rusak di bagian fleksibelnya. Jadi untuk menekan menggunakan pisau saat kita goreskan ke fleksibel atau saat membersihkan cat warna hitamnya itu secara halus saja teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar bentuk dari fleksibelnya itu tidak bikin acak-acakan atau bikin fleksibelnya itu tambah rusak ya teman-teman. Jadi kita halus untuk membersihkan cat warna hitamnya. Setelah bersih kita cek seperti ini kondisinya. Ada beberapa titik-titik atau luka di bagian fleksibelnya, mungkin agak
seperti tertusuk oleh pinset ya teman-teman. Kita potong sedikit di bagian ini atau di bagian yang robek. Ini tujuannya untuk mencari celah ya teman-teman, atau memberikan jarak renggang antara fleksibel yang robek. Tujuannya agar tidak ngeground yang bisa bikin jalur konslet atau short teman-teman. Kita buang sisa potongannya dan kita bersihkan. Setelah kita membersihkan di bagian sisa dari potongan, kita rapikan dulu teman-teman. Setelah kita rapikan, kita bersihkan, dan kita coba untuk kerik satu persatu di bagian jalur yang terputus. Untuk menggunakan pisau, usahakan gunakanlah pisau yang runcing atau ujungnya yang tajam teman-teman. Untuk kita kerik juga secara halus, untuk menekannya juga secara halus. Jangan menekan terlalu keras, nanti bisa tembus ke bagian bawah teman-teman. Kalau di bagian bawah itu adalah ground, nanti bisa menyebabkan konslet atau short. Kita kerik satu persatu di bagian fleksibel yang robek, di sisi kiri maupun di sisi kanan ya teman-teman. Jadi ada beberapa jalur, kalau kita hitung itu mungkin dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling bawah itu angka 9 itu adalah jalur yang besar, itu adalah ground ya teman-teman. Kita bisa menyambungnya sebagai untuk memperkuat di bagian fleksibelnya. Setelah kita kerik satu persatu, untuk di bagian jalur fleksibel yang jalurnya terputus, sudah kita kerik secara zigzag agar untuk mempermudah proses penjemberan atau menyambungkan jalur yang terputus. Kita gunakan flux sedikit saja dan kita gunakan timah cair atau tenol pasta. Selanjutnya kita gunakan solder. Untuk panas soldernya saya menggunakan panas di angka 2,5 sampai 3, maksimal 3,5. Itu kalau kepepet ya teman-teman, atau darurat. Jika untuk di bagian fleksibelnya itu sangat sulit untuk kita sambung, terpaksa biasanya saya menggunakan panas yang agak sedikit tinggi. Setelah kita kasih timah, untuk di bagian jalur yang sudah kita kerik, kita gunakan untuk kawat jumper atau kawat penyambung jalur yang terputus. Untuk kawatnya saya menggunakan ukuran 0,07 untuk jalur yang paling kecil. Setelah kita sambung, kita potong sesuai jarak yang kita akan sambung atau sesuai jarak yang sudah kita kerik sesuai fleksibelnya. Jadi untuk jarak kawat menyambung fleksibel yang terputus itu bebas ya teman-teman, tergantung feeling kalian masing-masing. Jika kalian pengen lebih agak mudah, buatlah secara zigzag untuk kita kerik agar lebih mudah dan lebih nyaman untuk saat proses pengerjaan menyambung fleksibel yang terputus teman-teman. Kita sambung satu persatu. Untuk di bagian jalur yang agak lebih tebal, saya menggunakan kawat yang standar untuk buat jumper, yaitu ukuran 0,10 mili teman-teman. Dengan hati-hati untuk kita sambung satu persatu, jangan sampai jalurnya itu terhubung oleh jalur yang lain ya teman-teman, karena bisa menyebabkan konslet atau short. Apalagi di bagian lipatan pada potongan yang robek di bagian fleksibelnya, kalau kita tidak mengasih jarak, itu nanti bisa saling ngeground atau kena jalur ground teman-teman. Setelah kita sambung satu persatu, tinggal yang terakhir ini adalah jalur ground. Jadi tidak ada hubungannya untuk jalur SID, namun daripada di bagian samping itu rawan robek, jadi kita bisa memperkuat fleksibelnya menggunakan sambungan di bagian paling samping, yaitu ground. Setelah itu kita kasih cairan hijau atau lem pelapis PCB ya teman-teman. Setelah itu kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah lampu UV untuk pengering lem hijaunya sudah kering, kita bersihkan, lalu kita berikan pengaman, yaitu menggunakan solasi kuning. Tujuannya untuk
memperkuat, yaitu kawat jumper yang sudah kita sambung, serta untuk memperkuat di bagian fleksibelnya. Oke, setelah kita ratakan, dan ini adalah hasilnya. Jadi untuk di bagian menyambung fleksibelnya, jadi usahakan untuk di bagian letak bawah fleksibel karena berdekatan dengan LCD, usahakan lindungi LCD menggunakan solasi anti panas ya teman-teman, agar tidak merusak lapisan LCD saat kita proses pengerjaan menggunakan solder. Di bagian bawah juga kita bersihkan, dan jangan lupa untuk kita bisa memberikan pengaman lagi seperti solasi kuning sebagai pengaman fleksibel agar tidak mudah robek lagi teman-teman. Dan ini adalah hasilnya. Setelah kita masukin fleksibel LCD untuk proses pengecekan, kita pasang untuk soket fleksibelnya dan kita pasang baterainya, lalu kita coba untuk cek menggunakan charger dulu apakah LCD tampil atau tidak teman-teman. Hanya berkedip warna merah ini menandakan baterainya habis total. Setelah saya menunggu selang beberapa menit, keluar tanda petir sebentar dan sudah keluar logo. Oke, ternyata baterainya 0% ya teman-teman. Oke, kita diamkan dulu hingga baterainya benar-benar bisa mengisi. Alhamdulillah untuk gambarnya sudah tampil. Yang terpenting kita tunggu sebentar hingga baterainya mengisi teman-teman. Oke, setelah kita menunggu beberapa menit kemudian, kita cek kembali, baterainya sudah nambah di angka 85% teman-teman. Sekarang kita coba untuk sambil menyalakan infonya, tujuannya untuk pengetesan fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk gambarnya sudah tampil dengan bagus, sempurna, tidak ada yang cacat. Kita coba geserkan layar, bisa digeserkan, ada passwordnya. Jadi saya sengaja hanya pengecekan di bagian panggilan darurat saja karena ada password teman-teman. Untuk kontras layar kita coba untuk cek, bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan, dan layarnya bisa digeserkan ke semua area layar sentuh. Jadi untuk kontras layar bisa redup, bisa cerah, dan untuk kontras pada LCD masih bisa berfungsi dengan normal, serta fungsi dari touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal tanpa kita mengganti LCD yang baru. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.